Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Pak Rangga baru aja nyatain perasaan dia ke aku. Dok. Iya Yasmin. Kamu serius Mas Rangga nembak kamu? Iya. Kamu suka juga sama dia? Aku gak suka sama Mas Rangga, aku suka. Aku sama sekali gak punya perasaan ataupun cinta sama Pak Rangga. Kalau kamu mau nembak Yasmin, mending aku lompat aja dari sini, Romeo. Pak, tunggu sini ya. Aduh. Kamu tahu dari mana aku mau nembak Yasmin, Alisa? Kau pegang tangan aku. Please. Sini, aku pegang tangan kamu, Alisa. Pegang tangan aku ya. Iya, pelan-pelan. Alisa! Alisa, kau pegang tangan aku, Alisa. Kamu tenang, Alisa. Aku pasti akan tarik kamu. Kenapa jadi jatuh beneran sih? Bisa mati kalau aku sampai jatuh. Romeo, Romeo, jangan lepasin tangan aku, Romeo. Aku gak bakal lepasin, Alisa, tapi kamu harus tenang dulu. Dari itu angka 3, Alisa. 1, 2, 3. Udah. Alisa, udah, kamu tenang ya. Kamu udah selamat sekarang. Aku takut, Romeo. Udah. Udah, Alisa, jangan nangis ya. Kamu gak apa-apa kok, kamu gak apa-apa. Apa selama ini cintaku bertepuk sebelah tangan, sementara dokter Romeo gak punya perasaan yang sama buat aku. Ngeliat dokter meluk Mbak Lisa, gak tahu kenapa aku sakit banget rasanya. Tolong jangan bilang soal kejadian tadi ke papa, mama, ataupun Kak Rangga ya. Gak mau mereka tahu. Iya. Kamu tenang aja ya. Udah. Sebenarnya aku lebih baik mati aja, Romeo. Alisa, kamu gak boleh ngomong seperti itu, Alisa. Bunuh diri itu bukan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kamu. Sebenarnya aku lebih baik lompat dari sini, Romeo, daripada harus ditinggalin sendiri terus sama kamu. Ngapain aku hidup kalau aku sendirian dan dicuekin terus? Kayak tadi kamu tinggalin aku sendirian.
Aku nggak ninggalin kamu, Alisa. Tadi itu aku benar-benar sibuk. Ya udah oke, maafin aku ya, aku salah. Kamu harus janji kamu jangan pernah tinggalin aku lagi. Aku mau kamu perhatiin aku doang, kamu nggak boleh peduliin cewek lain. Alisa, udah ya kita ngobrol di mobil aja ya. Aku anterin kamu ke mobil sekarang. Alisa, udah ya kamu jangan mikir aneh-aneh lagi. Tapi aku nggak mau kalau kamu sampai sama Yasmin. Kalau kamu nekat, aku akan laporin ke papa. Kalau kamu mau nembak Yasmin. Alisa, jangan dong. Nanti kalau sakit jantung papa kamu gimana? Kamu nggak kasihan sama papa? Oke. Aku akan rahasiain soal itu. Asalkan kamu jangan deket-deket lagi sama Yasmin. Aku terpaksa iyain kemauan Alisa daripada dia nekat. Lagi pula aku utang budi sama keluarga Cakradinata. Aku nggak bisa biarin Alisa begini. Kenapa kamu diem aja? Nggak apa-apa, Alisa. Alisa, siniin kalungnya. Kamu ngapain sih? Siniin. Tadi kamu nanya kan? Dari mana aku tahu kalau kamu mau nembak Yasmin? Karena waktu aku lihat kalung ini jatuh di rumah sakit, aku lihat ada inisial Y sama R. Dan aku tahu ini pasti inisial nama Yasmin dan inisial nama kamu. Dan aku juga tahu kamu pasti bukan cuma mau ngasih kalung ini, tapi kamu juga mau nembak Yasmin kan? Bener kan? Sampai kapanpun aku nggak mau kamu kasih kalung ini ke Yasmin. Ya udah, Alisa, oke. Kamu mau pegang kalung itu sekarang? Ya udah, silakan. Mana bisa aku jauh-jauh dari Yasmin? Yang jelas aku harus bisa bikin Alisa tenang dulu. Gimana pun caranya, aku bakal ngambil balik kalung itu. Karena aku tetap pengen perjuangin Yasmin. Jangan lawan lu. Gue gak terima. Diam. Gak adil. Gue pasti dicurangin kan ini. Makanya gue kalah. Curang dari mana? Nggak adil dari mana? Hah? Lu aja nggak bisa main. Lu gak usah ngeles deh. Diam lu. Bacot terus lu. Rasain tuh. Lu kalau udah kalah, ya udah kalah aja. Jangan bikin masalah di sini. Lu lihat, kamu gue pada kabur. Gara-gara lu. Bawa dia pergi dari sini. Siap, bos. Ayo, gue gak terima lu. Tuh. Ayo. Gue gak terima. Bukannya untung, malah buntung gue. Malah makin banyak kan utang gue. Lagian ngapain sih pakai kalah judi segala? Gue udah tahu banget, pasti mereka semua curang.
Gimana coba cara gue lunasin semua utang gue? Mama terus akan mendukung kamu untuk mendapatkan hatinya Yasmin. Kamu pepet terus. Mama akan bantu. Apapun caranya harus dapatkan Yasmin. Sebenarnya apa ya rencana Mama? Kenapa Mama sangat mendukung aku jadian sama Yasmin? Kalau memang benar, Mama itu ada kaitannya dengan kematian Ibu Ratih, itu artinya nyawa Yasmin dalam bahaya. Tapi di satu sisi, Mama malah mendukung aku untuk jadian sama Yasmin dan dia kelihatannya seneng banget. Berarti itu artinya Mama sebenarnya nggak tahu kalau Yasmin itu anaknya Ibu Ratih. Saat ini aku hanya fokus aja sama tujuan aku. Aku harus dapetin Yasmin supaya semua rencana aku berhasil. Ya, sayang. Terus kok kamu tiba-tiba ada di kamar Papa, kenapa? Tadi Kayla ketok kamar Papa, tapi Papa kayaknya nggak dengar. Ya udah Kayla masuk aja deh. Maaf ya sayang, Papa tuh tadi lagi mikirin sesuatu. Kamunya sendiri belum bobo, kenapa? Pa, Kayla boleh gak tidur sama Papa? Oh boleh dong, boleh banget. Masa nggak boleh sih tidur sama anak Papa sendiri? Pa, kok Tante Peri nggak main kesini lagi? Kenapa? Kangen ya? Kangen sama Tante Peri ya kamu? Ya Pa, Kayla kangen banget. Yaudah, besok kan Kayla libur sekolah. Gimana kalau besok itu kita kasih kejutan untuk Tante Peri? Oke? Setuju? Iya Pa. Yaudah, kita harus cepet tidur kalau gitu. Oke, yaudah kita naik kasur. Ayo, yang duluan menang. Kalah. Udah tidur, biar besok bangun seger. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yas? Yas, kok kamu pulangnya sendiri? Pak Rangganya nggak nganterin kamu? Yas, pas kamu pergi tadi sama Pak Rangga, Romeo datang ke sini nyariin kamu. Aku habis ditembak sama Pak Rangga. Hah? Sebenarnya udah lama saya ingin mengungkapkan perasaan saya sama kamu. Tapi saya menahannya. Memang banyak hal terjadi di antara kita. Tapi itu yang membuat saya semakin yakin kalau kamu adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidup saya. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Terus kamu jawab nggak? Enggak. Aku nggak jawab apa-apa, Mbak. Karena kamu nggak suka sama Pak Rangga. Terus tadi aku ketemuan sama Dokter Romeo. Aku ceritain kalau Pak Rangga habis nembak aku. Tapi reaksi Dokter Romeo juga biasa aja. Dan malah dia ninggalin aku sendirian dan dia nyamperin Mbak Alisa.
Kalau udah kayak gini Mbak bingung mau bilang apa jadinya. Mbak, aku cinta Mbak sama Dokter Romeo. Aku suka, aku sayang dan aku cinta sama dia. Tapi masalahnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Semakin aku mencoba untuk ngejauh, semakin aku coba untuk mengabaikan perasaan aku. Cinta itu makin dalam, Mbak. Apa Mbak aja yang ngomong sama Dokter Romeo? Ya? Jangan. Aku nggak tahu lagi harus gimana sekarang. Cuma aku nggak mau Mbak nyakitin diri aku. Udah terlalu banyak beban Mbak. Jadi aku mau memutuskan untuk lebih baik aku menjauh. Supaya aku nggak sakit. Yes. Mbak dukung apa aja keputusan kamu. Kamu langsung masuk kamar aja ya, langsung istirahat. Tapi aku masih mau ngobrol-ngobrol dulu sama kamu. Aku harus pergi. Pergi kemana udah malam gini? Kamu mau ketemuan ya sama Yasmin? Aku harus ke rumah sakit. Aku masih banyak urusan di sana. Beneran ke rumah sakit? Bukan ketemu sama Yasmin? Bukan. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Aku jalan dulu ya. Bye Romeo. Memang sebaiknya dan harus secepatnya Yasmin bersama Rangga. Biar Nina nggak bisa macem-macem lagi. Betul. Jadi kalau Yasmin sama Rangga, itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk ngebungkam Nina. Kalau Yasmin bersama Rangga, ya Nina gak bakalan bisa masuk ke dalam keluarga ini. Aku gak sudi. Perempuan rendahan itu bisa menghancurkan semuanya dan balik lagi ke dalam kehidupan Rangga. Aku tidak akan mengizinkan. Permisi Mas, apa dekorasinya mau diberesin sekarang? Oh, nggak usah Mbak. Saya masih nungguin teman saya di sini. Baik, kasih Mas. Rom, bad news, good news. Bad news. Lu tolak sama Yasmin? Gua nggak jadi nembak Yasmin. Hah? Kenapa lagi sih? Alisa tiba-tiba nelfon gua. Ngapain? Dia ngancam mau bunuh diri. Kok bisa sih Alisa senekat dan aneh itu tingkahnya? Gua nggak tahu. Dia bilang dia nggak mau kalau gua sama Yasmin. Bahkan dia ngancam dia bakal ngadu ini ke papa. Ya, gua sadar sih gua berhutang budi sama Cakradinata. Gue disekolahin, gue dibesarin sama mereka. Makanya gue gak bisa nyuekin Alisa gitu aja. Aduh, Rom. Lu kalau soal percintaan bener-bener apes ya. Gue turut prihatin deh. Ya mungkin emang belum waktunya aja kali ya.
Apalagi ada Alisa yang nekat banget. Tapi ya, mungkin untuk sementara waktu emang gue ditakdirkan untuk jadi pelindung Yasmin aja. Sambil aku cari cara lah sama waktu yang tepat buat nembak Yasmin. Ya. Pokoknya gue dukung apapun keputusan lo. Dan kalau lo butuh bantuan, lo kasih tau gue aja. Gue pasti akan bantuin. Thanks, bro. Enak banget ya, jadi kalian berdua bisa bareng-bareng terus tiap waktu. Nggak ada drama-drama sedih kayak gini, nggak galau. Galau tau gak sih aku hari ini? Patah hati aku. Kenapa ya? Apa selama ini aku GR kali ya sama Dr. Romeo? Aku ngerasa kalau Dr. Romeo tuh punya perasaan. Padahal dia gak punya rasa sama aku. Yasmin kenapa sih ngajak telepon gua? Apa dia udah tidur kali ya? Padahal gua cuma pengen ngingetin soal jadwal Muay Thai besok. Gua chat aja deh. Yasmin, kamu lagi sibuk ya? Atau udah tidur? Maafin aku ya, karena aku harus buru-buru pergi tadi. Gimana kamu pulang tadi? Kamu udah sampai rumah dengan selamat kan? Aku beneran pengen tahu kabar kamu, Yas. See you besok di Sasana Muay Thai ya. Sleep tight. Mimpi indah ya. Emang Yasmin udah tidur ya? Aku ikut. Yasmin, lebih baik sekarang aku pergi sendiri. Kamu jangan ikut dulu. Sepertinya Alisa mau ngomong empat mata sama aku. Pendekatnya harus persuasif. Kalau kamu ikut, aku takutnya nanti malah jadi pressure buat dia. Tapi Mbak Lisa kenapa bisa jadi kayak gitu? Ya, maafin aku Yasmin. Ini mendesak. Aku harus pergi. Dokter, dok. Apa emang dia marah sama aku ya? Aku pengen banget nyatain perasaan aku yang sebenarnya sama kamu, Yasmin. Tapi aku nggak mau nimbulin masalah baru. Apalagi sampai Alisa ngancam mau ngaduin ke papa. Alisa. Kenapa harus pakai ngancam bunuh diri? Aku cuma nggak mau sampai nanti situasi kamu makin sulit, Yasmin. Sekarang dia chat-chat aku kayak gini. Tadi padahal udah cuek, dingin. Apalagi pas aku cerita Parangga nembak aku. Kamu juga biasa aja. Gak cemburu, gak apa. Sekarang, kamu lagi begini sama aku. Aku tuh bingung, kamu tuh maunya apa? Pagi, Bos. Pelanggan hari ini gimana? Rame nggak? Rame, Bos, seperti biasa. Bos tenang aja. Bengkel Bos nggak bakal sepi pelanggan, iya nggak? Mau rame kayak gimana juga, uang yang gue dapat nggak bakal cukup buat bayar utang. Gue harus cari cara buat bayar semua utang gue. Tapi duit dari mana?
Sarapan dulu, Yas. Orang tuh kalau lagi patah hati butuh tenaga juga. Salah. Maksud Mbak dia tuh mau ngomong jangan terlalu patah hati terus. Ya, karena kalau kamu begini Mbak dia juga sedih ngelihatnya. Kan? Assalamualaikum Tante Peri. Tante Peri? Kok ada suara anak kecil, Yas? Biasanya manggil Tante Peri itu Kayla, berarti ada Kayla kali? Waalaikumsalam. Pak Rangga. Halo, cantik. Kayla, Pak Rangga. Tante, aku bawain ini buat Tante. Iya ampun, terima kasih banyak. Cantik sekali bunganya. Maaf ya Yasmin, kita mendadak datang ke sini dan tak ganggu kamu sih. Soalnya kebetulan Kayla hari ini juga libur sekolah. Iya Pak. Dan katanya Kayla ini kangen banget sama Tante Peri. Ya. Tante, aku kangen banget sama Tante Peri. Tante juga kangen banget sama Kayla. Kalau misalnya ada Tante Peri berarti manggil Mbak dia Mbak Peri ya. Oke? Yuk masuk. Masuk ya. Kayla doang. Ini dijak masuk. Masuk juga Pak. Ada hamster. Kamu mau minum apa cantik? Apa aja Mbak? Oke. Yasmin, saya akan membuat kamu jatuh cinta sama saya. Tolong izinin saya untuk bisa meluluhkan hati kamu. Saya akan membuat kamu jatuh cinta sama saya. Tolong izinin saya untuk bisa meluluhkan hati kamu. Cantik. Minum dulu. Ini minumnya ya. Mbak, taruh di meja aja. Iya, ini udah ditaruh. Tante, Ya? aku udahan main hamsternya. Kenapa? Sini Kayla. Kenapa kok udahan main hamsternya? Sekarang Kayla mau main sama Tante di taman. Sayang, kan kayak lo dijanji kalau datang ke sini nggak ngerepotin Tante Peri. Kok malah dijak ke taman sih? Ya, Papa, please. Kayla mau main ayunan sama Tante Peri. Maaf ya Yasmin kalau Kayla ngerepotin kamu. Tapi ini kalau kamu bisa aja ikut kita ke taman ya, sebentar aja. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yaudah, Tante siap-siap dulu sebentar ya. Ya Tante. Bener nggak ngerepotin kamu? Enggak Pak. Minumnya ditinggal. Pak Rangga mau minum apa? Nggak usah Mbak, makasih.
Ayo, ikut saya sekarang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ikut saya pulang. Tolong. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Suaranya Pak Rangga emang mirip banget sama suara yang udah nolongin aku waktu itu. Saya ke belakang dulu ya, Pak. Yes. Mbak ingat sekarang, Yes. Siapa orang yang nolongin Mbak? Itu suaranya mirip banget, Yes, sama Pak Rangga. Mbak yakin? Iya, Yes. Soalnya memang mirip sama suaranya Pak Rangga. Tapi masalahnya Pak Rangga tuh nggak pernah mention tentang masalah itu. Malah dia juga pura-pura kayak nggak ada apa-apa. Iya, berarti Pak Rangga itu diem-diem memang ngelindungin kamu, Yes. Nah, berarti Pak Rangga itu orang baik, Yes. Gini aja, mendingan aku tanya sendiri langsung sama orangnya ya. Iya, Yes. Semoga memang bener Pak Rangga ya. Yaudah, kalau gitu Mbak, aku jalan dulu ya. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng. Ya, halo. Bagaimana? Kamu sudah mendapatkan informasi tentang perempuan itu apa belum? Belum. Aku belum mendapatkan informasi apapun tentang perempuan itu. Tapi semua anak buahku udah aku kerahkan untuk mencari perempuan itu. Berarti itu sama aja, mulai dari nol, ya kan? Aku minta maaf ya. Aku udah berusaha semampu aku untuk nangkep perempuan itu. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Perempuan tuh memang susah untuk ditemuin gitu loh. Aku juga heran gitu loh. Kenapa ya susah banget nangkep perempuan itu? Oke. Lalu mengenai laki-laki misterius yang menolong perempuan itu, kamu udah tahu belum laki-laki itu siapa? Belum. Pras, kamu ini bagaimana sih? Gak becus, kerja kamu tuh ngapain aja? Masa sampai sekarang belum mendapatkan informasi apa-apa? Gimana sih? Ajeng, aku jadi kepikiran soal Mas Rangga ya. Pras, aku lagi mau nanya mengenai perempuan yang ada di sketsa dan laki-laki misterius. Kenapa sekarang jadi ngomongin Rangga? Memang ada apa dengan Rangga? Iya, Mas Rangga. Jadi gini, pas aku merintah anak buahku untuk mencari perempuan itu, Mas Rangga selalu aja ngikutin aku kemanapun aku pergi. Rangga ngikutin kamu? Ngapain? Kok kamu baru cerita? Kemarin-kemarin kenapa nggak bilang kalau Rangga ngikutin kamu? Apa mungkin ya Mas Rangga itu diem-diem ngikutin aku di mana malam penyekapan perempuan itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin Rangga seperti itu. Nggak masuk akal. Lagi pula ngapain? Rangga ngikutin kamu. Untungnya apa? Nggak ada untungnya. Buat apa coba? Ya kan? Walaupun Rangga tahu tentang kita, tapi Rangga tidak mungkin seperti itu, Pras. Gak mungkin dia gak kenal sama perempuan itu. Ngapain dia mesti nolongin perempuan itu? Gak, aku gak percaya. Aku tahu betul anak aku itu seperti apa. Jadi gak mungkin kalau Rangga melakukan itu. Paham? Ya aku minta maaf ya. Tadi itu cuman dugaan aku doang. Udah,
Gak usah banyak alasan. Kalau memang kamu gak bisa kerja, jangan Rangga dijadikan tameng karena kerjaan kamu gak becus. Ya aku minta maaf ya. Aku bakalan temuin dan tangkap perempuan itu secepatnya. Ini sudah melebihi dari batas. Kesabaran aku udah gak ada. Aku capek. Kamu nih selalu aja kasih berita yang nol. Kerja yang becus dong. Oke, aku janji sama kamu, aku bakalan berusaha semampu aku lagi untuk menemukan perempuan itu. Aku janji sama kamu. Ingat, jangan janji-janji aja ya. Aku gak mau omong kosong terus. Kerja yang bener. Aku tahu Ajeng pasti punya hubungan sama laki-laki lain. Sayangnya, aku nggak berhasil manfaatin Pras untuk ngorek info soal itu. Padahal aku udah bayar dia 2 kali lipat. Sekarang aku penasaran, siapa laki-laki yang selingkuh sama Ajeng? Aku akan cari segala cara untuk menemukan siapa laki-laki yang berselingkuh sama Ajeng. Pasti aku akan temukan dia. Loh. Yasmin dari kemarin cuma baca chat aku. Kenapa dia nggak balas chat aku ya? Nggak pernah dia begini. Apa gara-gara dia marah sama aku ya, gara-gara aku tinggalin? Ya Allah. Kenapa sih aku bodoh banget? Kenapa malah aku ninggalin Yasmin kemarin? Apa jangan-jangan Yasmin udah nerima cinta Mas Rangga lagi? Makanya Yasmin nggak mau balas chat aku karena dia mau jaga perasaan Mas Rangga. Enggak boleh gitu. Aku nggak boleh ngebiarin ini terjadi. Aku pamit dulu ya, Mbak. Ya, hati ya. Kok di-reject sih sama Yasmin? Ada chat dari Yasmin nih. Hah? Iya doang. Dari semalam aku chat baik banget, dia cuma balas iya. Yasmin nggak pernah begini. Balas cuma pakai satu kata iya doang. Apalagi nge-reject telepon aku. Coba lagi deh. Ayo Yasmin, angkat telepon aku Yasmin. Di-reject lagi. Aduh Yasmin, kamu kenapa sih Yasmin? Maafin aku dong kalau aku udah salah. Aduh, harus gimana sekarang ya?